Terima kasih ya Aba ya Bapa, untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus namanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara keras dan yang lantang dari tempat kita masing-masing, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, dan urapi setiap kami, ya Abba, ya Bapa, sehingga firman-Mu yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Shalom semuanya. Semuanya baik-baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya senang sekali. Hari ini tanggal 6 bulan 6 Juni 2023, hari Selasa. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu, keluarga di dalam Tuhan, ya. Nah, hari ini kembali Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu yang luar biasa, yang diurapi Tuhan, akan menyampaikan kebenaran isi hati Bapak kepada setiap kita, ya. Silakan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, shalom semuanya. Pada pagi hari ini kita akan mau belajar bersama-sama mengenai siapa yang kita andalkan dalam hidup kita. Saudara, karena ini satu topik yang sangat penting. Siapa yang kita andalkan dalam hidup kita. Karena ini akan menentukan masa depan kita. Kalau kita mengandalkan hidup kita pada Tuhan, maka kita harus berserah penuh, berserah total, ya, total surrender. Dan ini tidak mudah. Apalagi kita ada di zaman yang serba maju. Untuk kita berserah total itu nggak mudah. Kita harus ada komitmen, ada waktu berdiam diri dalam itu. Dan banyak orang yang tidak punya waktu untuk ini. Banyak orang yang tidak suka untuk berdiam di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan ingatkan kita sebagai anak-anaknya, supaya kita punya waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Saudara, untuk menghadapi zaman ini, tidak ada cara lain di mana kita harus
memperbesar kapasitas rohani kita dengan meningkatkan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan haus akan lapar dengan hadirat. Saudara, kita lihat bagaimana Adam dan Hawa diciptakan pada hari ke-6. Pada hari ke-7 di situ Tuhan berhenti tidak melakukan sesuatu. Tuhan menguduskan, memberkati hari itu. Saudara, ini satu pola Tuhan. Ada waktu kita berhenti bersama Tuhan. Cara Tuhan setiap kali sebelum kita melakukan sesuatu, ya, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kita mulai bekerja, di dalam kita membangun rumah tangga, ya, libatkan Tuhan dalam keseharian kita. Libatkan Tuhan. Maka kalau kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan melihat hasilnya yang luar biasa. Karena ini menjadi suatu pola patron daripada Tuhan. Yang pertama, kita berserah pada Tuhan. Itu artinya apa? Artinya kita melibatkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan disitulah Tuhan memberkati kita saat kita melibatkan Tuhan. Saudara, makin kita terus maju berjuang dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan dapat apa-apa. Oleh karena itu, waktu murid-murid Yesus mengusir roh jahat, murid-murid bertanya, Tuhan, kenapa kok kami tidak bisa? Dia usir roh jahat, dan roh jahat tidak keluar. Saudara dan murid-murid bertanya, kenapa kami tidak bisa? Yesus berkata, kasus ini hanya bisa dikalahkan dengan doa dan puasa. Kita nggak bisa lakukan apa-apa ketika kita tidak melibatkan Tuhan. Dengan doa dan puasa itu artinya melibatkan Tuhan. Saudara, dalam hidup kita, walaupun kita bekerja dalam rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, sebagai anak, saudara, kita harus melibatkan Tuhan. Sehingga fungsi kita masing-masing sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, itu benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita melibatkan Tuhan. Dan ini yang susah bagi orang Kristen. Memang sudah seharusnya kita itu berserah. Tapi karena kita itu sering mau berjuang dengan kekuatan sendiri, ya, akhirnya kita capek sendiri, kita stres, rumah tangga ada konflik, ekonomi hancur, dan sebagainya. Kita lihat setiap kali Daud menghadapi persoalan dalam tekanan berat, apa yang dilakukan di dalam kitab Mazmur dikatakan ada Selah. Selah itu artinya rest in His presence, rest in God's presence. Waktu Daud berdiam diri di hadapan Tuhan, waktu dia marah, ya, di mana dia diserbu anaknya, ya, mau dibunuh anaknya, dia merasa ingin berontak, ingin marah. Tetapi waktu itu Selah, dia lakukan apa? Rest in His presence. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Dengan melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Setelah tenang, saudara, maka kita bisa tahu prioritas mana yang harus kita pilih. Hikmat apa yang Tuhan berikan. Karena ada ketenangan. Mencari kerajaan Allah, kita akan mendapatkan hikmat. Dan kita akan tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Yeremia 2 ayat 13 berkata, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Dikatakan di sini dijelaskan 2 kali umatku berbuat jahat. Yang dimaksud berbuat jahat apa? Meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Artinya apa? Tidak mencari Tuhan. Mereka mulai berjalan dengan kekuatan sendiri. Saudara, jangan sampai di tengah-tengah kemajuan zaman yang serba wah ini, kita lalu tidak melibatkan Tuhan. Kita sudah terpengaruh dengan semua yang serba wah, ya, yang semua serba istimewa di dunia ini, sehingga kita tidak melibatkan Tuhan. Yang kedua dikatakan, mereka meninggalkan Tuhan
menggali kolam bagi mereka sendiri, mencoba melakukan segala sesuatu, menjalani kehidupan dengan cara mereka sendiri. Saudara, enggak mudah kita mencoba segala sesuatu dalam hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Enggak mudah. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan dan mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau Tuhan sudah bilang begitu, saudara, berarti kita tuh nggak mudah dengan kita mau berjalan dengan kekuatan sendiri. Coba kita periksa diri kita, apakah kita masih melakukan sesuatu dengan cara kita, ya? Padahal kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai waktu kita sudah mentok, sudah putus asa, sudah hopeless, baru kita mencari Tuhan. Oleh karena itu libatkan Tuhan sejak dari awal. Ya, libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Waktu kita membangun rumah tangga, membangun usaha, waktu mau pergi bekerja, ya, semua melewati satu hari yang baru, ayo libatkan Tuhan. Saudara, Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya apa? Jangan andalkan pengertianmu, kepandaianmu, kemampuanmu, tapi cari Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa kita harus berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Seringkali kita menghadapi kenyataan dan kita mengatakan, aduh sudah tidak ada jalan keluar. Aduh sudah nggak bisa. Aduh sudah tidak ada harapan. Tapi Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah sebabnya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti selama kita bersama Tuhan, tidak akan kekurangan. Tidak kekurangan apa? Tidak kekurangan ide, tidak kekurangan pendapatan, tidak kekurangan jalan keluar, tidak kekurangan hikmat, tidak kekurangan pertolongan, tidak kekurangan berkat, tidak kekurangan kasih karunia. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Saudara, dikatakan yang kedua, mempercayakan hidup kita pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Berarti engkau tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Tuhan itu Alfa dan Omega. Ya. Artinya apa? Artinya dia tahu hidup saudara sejak semula dari awal sampai akhir hidup kita. Tuhan tahu karena dia Alfa dan Omega. Dan dia sudah setting hidup kita sejak semula. Dia sutradara kita. Dia tahu cerita kita dari awal sampai akhir. Saudara, Allah saya adalah Allah sutradara dalam hidup saya. Saudara. Di mana dia tahu segala riwayat cerita saya dari awal sampai akhir. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Juga dalam hidup saudara. Saudara, Tuhan, apa Tuhan tidak tahu Daud dan Goliat? Tahu. Tuhan tahu ada kelaparan, tahu. Saudara, dia Alfa dan Omega. Karena itu andalkan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita andalkan Tuhan? Berserah penuh pada Tuhan. Artinya, biarkanlah Tuhan itu mengatur hidup kita. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 berkata, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah pada nenek moyangmu sampai sekarang ini. Jadi jangan bilang saya bisa kaya, saya bisa sukses, ini karena dengkul saya, karena tangan saya. Saudara, dialah yang memberi kekuatan dan memperoleh kekayaan. Oleh karena itu jangan berpikir bahwa segala sesuatu itu karena kamu bisa. Ingat sama Tuhan, libatkan Tuhan. Saudara, bagaimana cara kita berserah pada Tuhan? Saudara, kita harus tahu bagaimana cara kita berserah pada Tuhan.
Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah yang dikatakan firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpendudukan. Saudara, keadaan baik bisa datang. Tapi orang yang tidak mengalami, yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak akan mengalami keadaan yang baik. Karena pakai kekuatan sendiri. Saudara, dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara, tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik boleh datang, tapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak mengalami, karena ia berharap pada Tuhan. Karena itu nomor satu, andalan musia. Siapa yang menjadi andalan? Kita nggak bisa berserah penuh pada surrender pada Tuhan. Kita nggak bisa surrender all kepada Tuhan kalau kita tidak menjadikan Tuhan andalan kita. Selama kita mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita, teman-teman kita, koneksi kita, keuangan kita, maka kita tidak akan bisa mengandalkan Tuhan. Rasul Paulus berkata, kami berjalan bukan karena melihat, tapi karena percaya. Soalnya dalam hidup ini kita punya dua option, yaitu mau hidup dengan melihat atau mau hidup dengan percaya. Ada dua option. Kalau kita mau hidup dengan melihat, kita pakai panca indera kita. Kita lihat keadaan kita, ya. Kita pakai segala cara kita, ya. Pakai dengan kekuatan kita. Kita lihat hidup ini dengan mata kita, sehingga kita lihat semuanya mungkin ada berantakan, ya, enggak karu-karuan hidupnya. Saudara, kita mengalami tekanan, karena kita melihat. Tapi kalau kita hidup karena percaya, saudara, itu lihat pandangannya beda. Kalau kita hidup percaya, kita percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Kita percaya Tuhan memberkati. Walaupun saat ini belum diberkati, aku bersyukur karena aku tahu pasti Tuhan pasti pelihara kita. Saudara, Petrus dan teman-temannya itu mencari ikan. Kurang apa Petrus ini seorang yang punya profesional untuk mencari ikan. Ya. Yang pertama, Petrus dan teman-temannya ini punya modal. Ya kan, dia punya jaring untuk menangkap ikan. Yang kedua, dia punya hikmat, tahu lokasinya. Tempat yang banyak ikannya itu mana yang benar, tahu lokasinya. 3, dia punya timing yang pas. Kapan dia bisa menangkap ikan, yaitu tengah malam sampai pagi, cara orang menangkap ikan. Yang keempat, dia kerja keras, saudara. Yang kelima, dia profesional. Punya 5 hal untuk mencapai kesuksesan. Tapi 5 hal ini yang menjadi andalannya. Seperti apa yang kita punya andalan? Saudara, apa yang dia dapatkan? 0. Lalu Yesus naik ke perahu itu dan ngajari mereka. Tebarkan jalamu. Petrus bereaksi. Guru, sudah semalaman kita mencari ikan. Tapi karena engkau yang menyuruh, kami lakukan. Saudara, ikan yang didapat pada waktu itu, dia dapat perahu, 2 perahu besar penuh. Kok bisa? Karena apa? Karena Yesus dilibatkan di tengah-tengah situ. Petrus berserah total, terjadilah keajaiban. Siapa yang menjadi andalan saudara? Kalau andalan saudara Yesus, tidak ada yang mustahil. Apapun persoalanmu, hari ini, hari besok, dan selanjutnya, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara punya kepintaran, saudara punya modal, saudara punya kekayaan yang tersembunyi, tapi semua itu di-unlock, saudara. Ter-unlock karena saudara tidak punya kuncinya. Tapi kalau saudara punya master key-nya, ya, yaitu Tuhan Yesus, maka apa harta tersembunyi itu saudara bisa buka.
Saudara, belajarlah sesuatu dari penderitaan. Mungkin kita mengalami penderitaan, saudara. Belajarlah sesuatu dari kita alami. Jadikan pelajaran yang berguna. Lewat penderitaan itu kita akan mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita belajar dari peristiwa COVID, ya 3 tahun gitu, kita bisa belajar bahwa kekayaan itu tidak ada artinya. Orang-orang yang kena COVID pada awal-awal, saudara, bukan mereka yang tidak punya duit. Mereka punya duit. Tapi akhirnya mereka mati, meninggal. Dokter yang dikatakan punya pengertian, punya hikmat, punya ilmu, tidak bisa menolong. Uangnya juga tidak bisa menolong. Jutaan orang meninggal, jutaan orang bangkrut di seluruh dunia. Saudara, itu artinya bahwa semuanya itu tidak artinya kecuali Tuhan yang kita andalkan. Dokter punya kecerdasan, tapi di mana semuanya itu tidak bisa diandalkan. Orang bilang tahun 2023 ini tahun yang kelam. 2024, 2025 akan tambah kelam. Tahun yang penuh kegoncangan, krisis di mana-mana. Selama orang boleh bilang tahun ini tahun kelam, tahun kegoncangan, tahun krisis, itu bisa terjadi. Dan memang bisa terjadi. Tapi ingat, anak Tuhan selalu ada Goshen, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Semua akan goncang, tapi kerajaan Allah di mana Allah ada tidak pernah tergoncangkan, tidak ada krisis. Saudara, selalu ada jalan terang. Siapa yang saudara andalkan dalam hidupmu? Matius 8 ayat 31 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan aku makan, apa yang aku minum, dan apa yang akan kamu pakai. Makan, minum, pakai. Tuhan terangkan di dalam Matius 6:31. Makan, minum, pakai. Apa itu? Kebutuhan hidup sehari-hari. Saudara, dikatakan semua itu makan, minum, pakai dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga itu tahu kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, itu yang dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau ada bangsa yang tidak mengenal Allah, berarti ada bangsa yang mengenal Allah, yaitu saudara dan saya. Kalau kita sebagai bangsa yang mengenal Allah, kita tidak perlu khawatir karena kita punya Bapa yang tahu kebutuhan kita. Saudara, dan tetapi Bapakmu di surga tahu kebutuhanmu. Bapak tahu kebutuhan kita. Saudara, kebutuhan saudara 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tahu nggak saudara? Saudara nggak tahu kan apa kebutuhan saudara. Karena banyak orang yang nggak tahu kebutuhan nanti 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun nanti anakku besar. Nggak tahu, semua pada nggak tahu kan. Tapi Tuhan tahu. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang kerja keras, kerja siapkan lumbung dan sebagaimana. Saudara, kalau kita andalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, Bapakmu tahu sampai akhir hidupmu karena Dia Alfa dan Omega. Matius 6:33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan kepadamu? Ya seperti konteksnya tadi, makan, minum, pakai, nggak akan kekurangan. Saudara, jadi pendeta, orang bilang jadi pendeta nanti mau makan apa? Saudara, jadi pendeta mau makan apa? Kata orang. Coba tanya Pak Yongki, Bapakmu di surga tahu kebutuhanmu. Jadi pendeta bukan karena mengurangi makan, mungkin malah kelebihan makan. Utar syukur. Sebab itu janganlah kamu khawatir hari esok. Hari esok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok apa? Besok ada kesusahan sendiri. Kita tidak bisa berserah kepada Tuhan sepenuhnya kalau kita tidak punya mental anak. Saudara, seorang anak yatim piatu itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Bagaimana dia bisa mengerti hari depan? Tidak punya orang tua, saudara.
Setelah besar, dia mesti kerja mati-matian, survive dalam hidup. Kadang-kadang dengan cara yang salah. Ya, mungkin mencuri tas orang, mencuri makanan orang, hidupnya nggak benar. Karena dia nggak tahu hidup dari mana. Buru-buru tahu. Untuk masa depan nggak tahu. Karena ada orang yatim piatu. Dia fight untuk hidup. Itu mental yatim piatu. Kita sebagai anak Tuhan, Bapak kita tahu. Kita nggak perlu fight untuk hidup. Tuhan sediakan semuanya. Waktu kita ditebus oleh Tuhan, saudara sedang dipindahkan dari orang yatim, diadopsi, diangkat sebagai anak-anak Allah. Saudara, kalau seorang anak, saudara, nggak pernah mikir pagi, siang, malam makan apa, uang sekolah, uang ini, sudah nggak usah pikir. Yang pusing orang tuanya, saudara. Oleh karena kita nggak usah perlu pusing, karena kita punya Bapa di surga yang tahu kebutuhan kita. Tuhan berkata, sementara bangsa-bangsa bingung, harus cari makan, minum, pakai. Kamu anak-anak nggak perlu khawatir. Ya. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Maka bukan cuma besok, sampai selama-lamanya masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Banyak orang Kristen yang mentalnya yatim. Ya, ke gereja, oke, pulang gereja, lupa firman-Nya, lalu fighting terus untuk life, untuk hidup ini. Seperti orang yatim yang tidak punya orang tua. Dan saudara kayak seperti tidak ada mimpin. Berjuang sesuatu, berjuang sendiri. Saudara tidak tahu firman-Nya, saudara nggak ngerti firman. Tuhan adalah gembala. Takkan kekurangan. Bisakah kita surrender total kepada Tuhan? Saudara, kita lihat. Kalau kita sungguh-sungguh mau sungguh-sungguh andalkan Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya apa saja yang kita inginkan dalam hidup kita, Tuhan tahu. Saudara, oleh gitu, ayo belajar sepenuhnya untuk kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, total surrender pada Dia, karena kita tahu kita punya Bapa yang tahu setiap kebutuhan kita. Dia sanggup mengadakan, tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Dia pelihara dari alfa sampai omega. Dari awal hidupmu sampai akhir hidupmu. Amin. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom ini, Tuhan. Biarlah kami mau sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu di setiap kali kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Dia yang sudah berfirman, firman-Nya tidak mungkin gagal. Kalau Dia sudah berkata, Tuhan berkata, Bapakmu tahu di surga kebutuhanmu, maka firman itu tidak akan pernah gagal. Dia tahu kebutuhan saudara dan saya pada pagi hari ini dan untuk seterusnya, bahkan untuk tahun-tahun keadaan yang akan datang. Amin.